seperti biasa untuk mendapatkan barokahnya, agar supaya kita dimudahkan untuk menyerap ilmu yang akan kita pelajari. Terlebih dahulu kita membacakan doa. Ada berdoa bagaimana? Tangannya di atas, kepalanya ditunduk. Ketua kelas untuk memimpin doa, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar baca doa. Agar Gibran bisa sembuh kembali, agar bisa bersekolah seperti biasanya ya. Oke, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, karena ini masih nuansa hari kemerdekaan ya, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ayo, coba kita semua semangat ya, semangat nyanyinya. Silakan coba dengarkan arahannya dulu. Kelompok 1 silakan berdiri di sebelah kanan itu alif. Terus kelompok 2 di sini, di lorong sini. Kelompok 3 di lorong sana. Ayo. Kelompok kanan, kelompok 3 agak mundur ya, mundur.
Ya, Adiba. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Siapa yang membuatnya? Siapa? Manusia. Ya, berarti yang membuatnya adalah manusia. Ya. Oke, baiklah. Setelah tadi kita ice breaking, coba kalian perhatikan deh di sini di depan. Sekarang ibu tanya, ini gambar apa? Main? Kalau main game itu apa tujuannya? Untuk menang, iya. Biar menang. Kalau menang apa perasaan kalian? Senang, iya. Dan game itu adalah salah satu dari coding. Ya, kecerdasan itu. Jadi siapa yang membuat game itu? Manusia, ya. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah murid mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nanti ibu jelaskan apa arti berpikir komputasional itu ya. Kemudian yang kedua, murid itu mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Nah, sebelumnya mari kita coba kalian perhatikan dulu. Ibu ada video di sini ya. Nah, kalau nanti setelah kamu mendengarkan video ini, nanti ibu akan tanya apa pengertian Pengenalan computational thinking. silakan perhatikan ya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah,
maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Video pembelajaran tentang coding apa tadi? Tindakan komputasional ya. Oke, sekarang ibu tanya dari video pembelajaran tadi itu merupakan langkah yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari ya. Seperti tadi memilih pakaian yang mana sih untuk pakaian ayah, pakaian ibu, kan tempatnya berbeda-beda kan? Nah itu komputasional termasuk di mana tadi? Yang pola, ya. Kamu kalau misalkan kamu jalan-jalan, kamu mendokumentasikan hal-hal yang penting saja. Tadi kan, misalkan kamu jalan-jalan ke Waterboom, ketika di bis didokumentasikan, ketika turun dari bis, ketika lagi berenang, ya kan? Nah itu termasuk komputasional yang mana itu? Yang abstraksi, ya, oke? Yang abstraksi. Nah, yang ketiga. Oke. Nah, sekarang Ibu jelaskan kembali. Mungkin tadi di videonya sudah belum terlalu mendetail ya. Sekarang yang pertama, apa itu berpikir komputasional?
Berpikir komputasional itu kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Kita ada permasalahan, kita selesaikan dengan ilmu komputer. Itu yang namanya berpikir komputasional. Bukan komputer, berpikir komputasional. Agar supaya apa? Mendapatkan hasil yang efektif, yang cepat, yang efisien dengan menggunakan teknik ilmu komputer tadi. Ya? Nah, jelas kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan teknik apa? Komputer. Jadi yang menyelesaikan permasalahan kita itu komputer. Tetapi tidak mesti dengan internet. Ya? Tidak mesti, bisa juga tanpa internet, bisa melalui komputer itu. Sebenarnya komputasional itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi kita bangun pagi. Urutan kita bangun pagi itu apa? Sebelum pergi sekolah misalnya. Nah, misal contoh lain lagi Ibu contohkan. Keuangan kita. Misal kamu diberi jajan satu hari itu oleh orang tua kamu berapa? 5.000 misal. Nah, kamu sendiri yang ngaturnya kan? Oh, jam istirahat ini aku jajankan 3.000 saja, karena sisanya 2.000 untuk istirahat kedua. Itu sudah termasuk komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, ada 4 hubungan prinsip berpikir komputasional dengan coding itu ya. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu apa pengertiannya? Coba baca, Akira. Membagi proyek ke dalam kelompok seperti gerakan suara, karakter, dan efek. Karakter. Pembagian proyek ke dalam kelompok seperti gerakan, suara, dan efek. Tadi kita ice breaking tadi gerakan bukan? Gerakan kan? Nah, itu juga termasuk dekomposisi. Contoh lain Ibu contohkan ini contohnya. Apa itu? Langkah-langkah kegiatan di pagi hari. Coba kalian urutkan yang mana yang pertama sekali? Bangun tidur. Bangun tidur. Terus apa? Membersihkan tempat tidur. Kemudian mandi. Terus sholat. Sudah sholat? Sarapan. Sudah sarapan? Pergi ke sekolah. Memakai baju. Yang terakhir adalah Pergi ke sekolah. Itu urutan dari langkah-langkah kegiatan di pagi hari sebelum sekolah. Ya kan? Yang pertama tadi bangun tidur, membersihkan tempat tidur, kemudian mandi, langsung sholat. Setelah sholat sarapan pagi, setelah itu baru ganti baju sekolah, kemudian pergi ke sekolah. Itu adalah urutan langkah-langkah kegiatan kita di pagi hari sebelum berangkat sekolah. Nah, contoh yang ini termasuk contoh dekomposisi. Jadi berurutan gitu. Ya, tentang gerakan, ya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola di sini penggunaan kode atau penggunaan untuk menghindari penulisan kode yang tidak efisien. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Kalau di dalam kalian pernah menemukan soal di sini di sekolah kan? Pernah?
Ini pola, termasuk pengenalan pola kalau di dalam pelajaran coding itu. Ini apa ini? Mencocokkan. Jadi ini benar nggak ini? Segitiga. Bulat lingkaran. Ya kan? Benar. Ini mistar. Nah, itu mencocokkan. Itu adalah contoh dari pengenalan pola. Tadi ini ada gambar teh, ya. Teh ini juga termasuk dekomposisi. Siapa yang sudah bisa membuat teh di rumah? Sudah bisa semua belum? Ada, sudah bisa? Coba, bagaimana langkah-langkah membuat teh itu? Masak air panas dulu, terus ambil gelas, terus dikasih gula, terus dikasih teh, kemudian dituangkan air panas tadi yang sudah dimasak tadi. Kemudian langkah selanjutnya diaduk, ya, diaduk dengan apa? Dengan sendok. Oke, itu berarti langkah-langkah membuat teh. Itu termasuk apa tadi? Posisi, ya. Tadi yang pola yang sudah jelas ya, yang pola. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Nah, yang ini. Abstraksi ini yang apa sih? Menggunakan blok kode yang sudah ada seperti fungsi atau variabel agar kode lebih ringkas dan mudah dipahami. Maksudnya seperti ini, nah. Ketika kamu seperti Ibu contohkan tadi, kalau kamu jalan-jalan, kamu sering bawa HP kan? Bawa HP nggak? Jalan-jalan. Misalkan seperti kita acara karnaval kemarin, ya kan? Acara karnaval kemarin mungkin ada yang bawa HP. Jadi momen-momen penting itu diabadikan, didokumentasikan. Seperti pada saat akan mulai atraksi atau di jalan sedang baris, ya kan? Atau video lagi main marching band, ya kan? Nah, momen-momen penting itulah kalau keseluruhan kegiatan panjang kan. Jadi kalau dibuat momen-momen pentingnya itulah termasuk abstraksi, ya kan? Seperti yang di sini nah. Di sini ceritanya ada sebuah keluarga jalan-jalan. Mereka mengabadikan ketika di bis, ya kan? Ketika makan, ketika berpose di tempat yang spesial mungkin itu ya, ada yang tempat ikon-ikonnya apa seperti itu ya. Kalau misalkan kamu ke Palembang seperti berfoto di jembatan Ampera, ya kan itu kan. Nah, seperti itu. Jadi momen-momen penting itu diabadikan. Itulah termasuk dari abstraksi tadi ya. Nah, yang terakhir apa? Berpikir komputasional, algoritma, menulis kode dengan urut dan logis sehingga program dapat digunakan sesuai dengan instruksi yang benar. Jadi contohnya seperti apa algoritma? Perhatikan di sini. Nah, ini kok pengenalan maksudnya algoritma ya. Nah, berbentuk kode, panah ke kanan, panah ke kiri, stop dan lain-lain ya. Oke? Itu. Agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Jangan bang, ding ding ding, dum dum dum, jangan bang, ding ding ding, dum dum dum. Membagikan LKPD ya. LKPD ya. Nah,
Perhatikan dulu, nanti Ibu jelaskan ya apa yang mesti kalian kerjakan. Kemudian kelompok 1. Yang mana tadi? Ini. Oke, perhatikan dulu. Coba Ibu contohkan satu saja ya. Perhatikan ke depan dulu. Di sini kan untuk tugas kelompok ini berpikir komputasional algoritma. Ya kan? Yang algoritma ya. Kita mencari kode. Tugasnya di sini apa? Gambarlah di kotak sesuai dengan petunjuk algoritma, ya. Nah, kita perhatikan contoh. Perhatikan dulu. Nomor dari sini sampai ke sini, lihat kode di kertas kamu karena setiap kelompok itu beda-beda ya, soalnya ya. Nanti setelah ini kamu presentasikan ke depan, ya kan? Nah, ini panahnya kemana? Ke bawah. Dimulai dari titik. Diperhatikan. Dimulai dari titik atau tanda pensil. Kelompok 2 ada tanda pensil di tempat kerja? Ada? Di situ? Ada tanda titik? Ada. Kalau kelompok 2 kalau nggak salah tanda pena ada ya, pensil ya. Nah, disitulah kamu memulai mengerjakan tugasnya di titik itu, ya. Kak, Ibu contohkan. Ini kode 1. 1 ini berarti dia satu langkah, satu kotak melewati. Dia arah kemana ini? Ke bawah. Berarti dia ke sini. Satu kotak. Ya. Kemudian urutkan. Kemudian 1 kemana? Ke kanan. Lanjutkan ke ujung tadi ini kan. Langsung arahan tugasnya kemana? Ke kanan, tarik ke sini. Berapa? Kalau 1, kalau 2, terus seperti ini. Begitupun juga kelompok 2. Ya, paham nggak? Paham? Silakan mengerjakan.
Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Berpikir komputasional algoritma. Dengan hasil gambar robot. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, berarti mereka setelah mengikuti kode-kode yang ada di algoritma ini, mereka berhasil sudah membentuk sebuah robot sesuai dengan arahan dari kode di sampingnya, ya kan? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sekarang kita refleksi dulu. Refleksi. Jadi kalau tadi membuat langkah-langkah pembuatan teh itu masuk di komputasional apa? Komputasional apa? Yang membuat teh tadi masuk ke dalam berpikir komputasional yang bagian mana? Yang pertama, yang apa namanya?
Kemudian yang kalian kerjakan tadi, yang sesuai dengan kode-kode, sesuai dengan arahan tadi apa? Masuk di mana itu? Masuk di algoritma. Oke, itu ya. Nah, coba dikumpulkan tugas tadi. Tugas hasil kelompok. Ada nama kelompoknya ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir kritis. Bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah persoalan, sebuah permasalahan dengan cara apa? Dengan pola pemikiran komputer. Itu tadi, komputer itu tidak mesti dengan jaringan internet. Ya kan? Oke. Untuk minggu depan pembahasan kita selanjutnya itu adalah artifisial lagi, tentang kecerdasan artifisial ya. KA dengan istilah dikenal dengan KA ya. Itu akan kita pelajari minggu depan. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita membaca doa. Oke, ketua kelas